kita pada seri ketiga sesi pertama ini adalah bahasa dan nasionalisme. Pertanyaan besar yang perlu kita lontarkan adalah apakah ada hubungannya bahasa dengan nasionalisme? Kalau kita bicara nasionalisme, sebenarnya berkaitan dengan negara bangsa, ya. Kita bicara tentang negara bangsa. Saya sengaja menayangkan ini. Saya memberi kuliah umum Dinas Pertahanan. Saat itu saya berbicara bahasa dalam konteks ilmu pertahanannya. Jadi kembali ke persoalan tadi, kalau kita mempersoalkan apakah ada hubungan bahasa dengan nasionalisme, maka kita berbicara tentang bahasa dalam konteks negara bangsa, ya. Indonesia adalah salah satu contoh negara bangsa. Pertanyaan kita, apakah ada hubungannya bahasa Indonesia, bahasa negara, dan bahasa lokal dengan negara bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Nah, kalau kita bicara negara bangsa, maka yang terbersit pada pikiran kita adalah kita membayangkan sebuah negara bangsa itu adalah sebuah himpunan yang di dalamnya terdiri atas berbagai kelompok, ya, kelompok sosial. Baik kelompok sosial karena faktor geografi, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan banyak lagi segmentasi sosial yang terdapat di dalam sebuah negara bangsa. Setiap segmentasi ini memiliki ciri-ciri khas, memiliki penanda-penanda identitas masing-masing. Oleh karena itu, ketika bicara negara bangsa, maka yang terdapat di situ adalah himpunan dari berbagai komunitas sosial yang berbeda latar belakang. Apa itu tempat tinggalnya, kemudian sosial, faktor sosialnya, kemudian agama, dan lain sebagainya itu. Sehingga untuk menyatukan mereka dalam sebuah negara bangsa diperlukan alat-alat perekat, elemen-elemen dasar yang dapat mempersatukan mereka. Secara teoritis, kita mengenal paling tidak ada 3 elemen yang digunakan di dalam membangun nasionalisme suatu negara atau negara bangsa. Negara bangsa itu dapat dibangun sekali lagi karena punya kesamaan-kesamaan yang bisa mengikat mereka. Salah satu adalah kesamaan ras. Jadi boleh jadi nasionalisme negara bangsa itu dibangun atas dasar kesamaan. Salah satunya kesamaan ras mereka. Tentu kalau kita melihat bahwa di dalam kesamaan ras itu ada perbedaan-perbedaan lain, tetapi mereka abaikan. Mereka hanya melihat dari kacamata ras yang sama. Sebagai contoh, Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela, itu adalah contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan ras kulit putih, sehingga orang kulit hitam mendapat perlakuan yang tidak pas di situ, ya. Artinya mereka mengalami keterpinggiran karena negara itu adalah negara ras kulit putih, ya. Contoh lain, Amerika yang sekarang menjadi negara adidaya di dunia ini, kemudian negara yang mendengung-dengungkan demokratisasi hak asasi manusia, tetapi siapa yang membayangkan bahwa Amerika Serikat fondasi nasionalismenya berawal dari fondasi kesamaan ras, sehingga jangan heran suku ras asli yang ada di situ, Indian, itu mengalami keterpinggiran
Misalnya pada masa Obama, goncangan-goncangan rasial itu sangat sering terjadi ya. Jadi jangan kita kira bahwa negara yang sekarang seperti itu, tapi awalnya dibangun sampai sekarang pun semangat rasialisme itu masih rasis yang masih nampak di sana ya. Begitu pula Australia. Australia ini juga satu contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan ras kulit putih. Itu sebabnya suku asli, bangsa asli, ras asli yang ada di Australia, yaitu aborigin, sampai saat ini belum mendapat pengakuan di dalam undang-undang dasar negara itu ya. Jadi ada banyak contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan ras ya. Pertanyaan kita, apakah Indonesia ini semangat nasionalismenya dapat dibangun di atas kesamaan ras? Untuk menjawab ini, saya ingin menganalogi ras ini dengan suku bangsa. Buat saya antara ras ini, penggolongan berdasarkan ras dan suku bangsa ini sebenarnya sama. Hanya parameter yang digunakan untuk pengelompokan itu berbeda. Kalau ras didasarkan pada kesamaan fisik, misalnya warna kulit, rambut, bentuk muka, dan lain sebagainya itu, maka suku bangsa didasari pada pengelompokan non fisik, misalnya yang sosial budaya, yang salah satunya adalah bahasa. Saya ingin mengatakan bahwa suku bangsa yang saya katakan tadi, bahasa adalah alat pembeda identitas yang paling nyata bagi pembedaan suku bangsa. Sebagaimana kita kalau berbicara suku bangsa Sasak misalnya, atau etnis Sasak, maka kita identikan dengan adanya bahasa Sasak. Bali ada bahasa Bali, Jawa ada bahasa Jawa, Sunda ada bahasa Sunda, Batak ada bahasa Batak, dan seterusnya. Artinya suku bangsa, ras, buat saya ada pengelompokan yang sejajar. Yang satu menggunakan parameter fisik, yang satu menggunakan parameter sosial budaya atau non fisik ya. Nah, kalau kita menganggap identik antara ras dengan menyepadankan ras dengan suku bangsa, maka saya ingin bertanya, suku bangsa mana yang akan menjadi fondasi di dalam membangun keindonesiaan? Pertanyaan ini menjadi urgen, menjadi penting, karena ada paling tidak 659 suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan bahasa lokal. Saya sekali lagi ingin menekankan di sini, saya tidak mengikuti pandangan Badan Bahasa yang akhir-akhir ini tentang jumlah bahasa 718, karena saya lihat capaian 718 itu disebabkan oleh pergeseran metodologi yang digunakan pada tahun 2019. Ada pemaksaan penyelesaian pemetaan, tetapi data tidak dianalisis dengan cara-cara menganalisis pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari 2005 sampai 2018 itu kita menggunakan metode yang sama untuk memperlakukan semua data kebahasaan yang dikumpulkan di seluruh Indonesia itu. Tetapi tiba-tiba terjadi pergeseran sehingga menjadi membekak jumlah bahasa karena pergeseran parameter, terutama yang digunakan itu perbedaan leksikon, menggunakan model perhitungan di dalam komputer yang tidak mampu mendeteksi perbedaan fonologi, terutama yang teratur. Sehingga dulu yang teratur yang kita anggap satu peta tiba-tiba bergeser menjadi jumlah makna yang diperbandingkan itu, sehingga jumlah bahasa menjadi membengkak. Jadi sayang itu peta bahasa, Badan Bahasa itu mengalami kesesatan di tahun-tahun terakhir ya. Apalagi ada jumlah dialeknya sekian tidak sepadan dengan jumlah bahasa, itu tidak masuk akal. Jadi kembali lagi saya ke persoalan bahasa lokal, ada 659, berarti ada 659 suku bangsa. Kalau kita melihat hasil penelitian
LIPI tentang jumlah suku bangsa Indonesia 656, maka sepadan dengan 659 jumlah bahasa lokal. Jadi ada kesesuaian antara hasil riset LIPI tentang jumlah suku bangsa Indonesia yang 656 itu dengan relatif sama dengan jumlah bahasa lokal. Jadi lebih masuk akal jumlah bahasa 669 itu daripada jumlah 718 yang diklaim dengan metode yang diubah pada detik-detik terakhir itu ya. Nah, ada 659 suku bangsa di Indonesia. Pertanyaan kita, kalau tadi kita bertanya, ras atau suku bangsa mana yang akan menjadi fondasi di dalam membangun nasionalisme Indonesia kita? Itu pertanyaan yang paling dasar yang harus kita lontarkan ketika kita berbicara bahwa ras atau suku bangsa sebagai salah satu fondasi di dalam membangun nasionalisme sebuah negara bangsa. Katakan kita akan mengambil suku bangsa Jawa, karena Jawa lebih besar, jumlah penduduknya besar, pulau yang didiami juga besar. Nah, kalau kita memilih menggunakan suku bangsa, fondasi suku bangsa di dalam membangun nasionalisme keindonesiaan, lalu kita memilih Jawa, maka saya kira pengalaman sejarah tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga kebahasaan di Indonesia, yang dalam ini sekarang menjadi Badan Bahasa itu, pada tahun 70-an sampai tahun 1990-an, kita melakukan upaya pengembangan bahasa Indonesia agar daya ungkap bahasa itu menjadi kaya. Nah, pengayaan daya ungkap itu dilakukan melalui penyerapan. Salah satu sumber penyerapan itu ada dari bahasa daerah. Saat itu banyak terjadi penyerapan dari bahasa Jawa. Nah, banyaknya serapan dari bahasa Jawa ini telah memunculkan berbagai kritikan, di antaranya menyatakan bahwa terjadi proses penjawaan di dalam bahasa Indonesia. Kritikan yang menggambarkan tentang penjawaan di dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya memberikan sinyal pada kita bahwa negara bangsa Indonesia tidak mungkin dibangun di atas kesamaan suku bangsa atau ras itu tadi. Oleh karena itu, elemen ini tentu kita tolak untuk menjadi fondasi nasionalisme Indonesia kita ya. Yang kedua, nasionalisme negara bangsa itu dapat juga dibangun di atas fondasi agama, kesamaan agama. Ada banyak contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan agama tentang semangat nasionalismenya. Misalnya Turki, Ottoman pada masa Ottoman dulu. Itu adalah negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi agama. Bahkan ada negara bangsa yang menamakan negaranya dengan nama salah satu agama. Misalnya Iran, Republik Islam Iran. Pertanyaan kita, apakah mungkin agama ini dijadikan fondasi di dalam membangun keindonesiaan kita? Dengan kata lain, apakah mungkin elemen agama ini dijadikan elemen pengikat nasionalisme keindonesiaan kita? Pertanyaan ini menjadi penting karena di Indonesia ini ada 6 paling tidak bahasa yang secara resmi diakui oleh negara. Ada bahasa Islam, ada agama Islam. Saya ulangi, ada 6 agama dan bahasa. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Maka pertanyaan kita sama tadi dengan pertanyaan ketika mempersoalkan ras atau suku bangsa yang menjadi elemen pembentuk nasionalisme itu. Agama manakah yang akan menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan kita? Kita katakan atau kita andaikan Islamlah, karena Islam yang lebih mayoritas, lebih banyak pemeluknya, yang akan menjadi pembentuk fondasi nasionalisme keindonesiaan kita. Tetapi pengalaman sejarah pula
ketika konstruksi Pancasila di dalam Piagam Jakarta, ketuhanan, lalu ditambah dengan 7 kata itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu diminta, dikritisi agar dihapus kata itu. 7 kata itu. Sehingga dalam konstruksi Pancasila yang kita terima saat ini, ketuhanan yang Maha Esa, 7 kata itu dihilangkan. Artinya, penghilangan 7 kata itu menggambarkan pada kita, memberi pemahaman pada kita bahwa Indonesia, atau dengan kata lain nasionalisme keindonesiaan, tidak mungkin dibangun di atas fondasi agama. Sehingga 2 elemen ini ditolak oleh para pendiri bangsa dalam membangun nasionalisme keindonesiaan. Yang ketiga, nasionalisme negara bangsa itu dapat pula dibangun di atas kesamaan bahasa. Nah, tampaknya Indonesia memilih bahasa sebagai identitas atau benang pengikat nasionalismenya. Karena tadi menolak agama, kemudian menolak ras atau suku bangsa, maka bahasa yang dipilih. Ada apa buktinya bahwa bahasa menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia? Saya ingin menunjukkan perjalanan sejarah sama dengan tadi. Kalau ras, kemudian agama, juga saya menunjukkan penggalan-penggalan historis yang menggambarkan kita menolak itu. Maka saya ingin memberikan gambaran historis yang menunjukkan bahwa kita menerima elemen bahasa sebagai fondasi di dalam membangun keindonesiaan kita. Pada Kongres Pemuda yang pertama, yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1936, Muhammad Yamin berpidato di situ dengan judul pidatonya Hari Depan Bahasa-Bahasa Indonesia dan Kesusastraannya. Nah, dalam pidato Muhammad Yamin ini, di situ dituangkan ada 3 butir yang sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang pertama, sangat jelas, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Ini konstruksi apa yang kita sebut Sumpah Pemuda sekarang ini, saat ini, ketika Muhammad Yamin berpidato. Pandangan Muhammad Yamin dalam pidato itu dikritisi oleh Muhammad Tabrani dengan mengusulkan, dia mengatakan bahwa mengapa pada konstruksi yang pertama itu tanah Indonesia, tanah air Indonesia, maaf saya, yang kedua itu bangsa Indonesia, tetapi mengapa pada butir ketiga itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia? Oleh Muhammad Tabrani, kalau memang belum ada bahasa Indonesia, maka mestinya harus dilahirkan. Sebagaimana melahirkan bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, katanya. Nah, pandangan Muhammad Tabrani ini diikuti oleh Sanusi Pane. Sehingga pada Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 20 yang berlangsung 26-28 Oktober itu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober itu, bahasa Melayu diganti dengan nama bahasa Indonesia. Artinya semangat nasionalisme, elemen pembentuk nasionalisme Indonesia adalah bahasa, bukan agama, bukan ras. Mengapa bahasa lalu menjadi sangat penting? Kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan umat manusia, apa yang terjadi misalnya ketika Eropa datang ke Australia, begitu pula invasi Eropa ke Amerika. Apa yang dihadapi oleh mereka?
ternyata bahasa ini merupakan perekat mendalam dari kemungkinan disintegrasi. Bahasa adalah aspek sensitif dalam sebuah ikatan nasionalisme. Ketika mereka menginvasi suatu negara bangsa, suatu negara, maka yang paling sulit dihadapi itu adalah masalah populasi, masalah penduduknya, dan masalah bahasa. Itu dua hal yang sangat sulit dihadapi oleh negara-negara yang ingin menginvasi negara lain. Jadi mereka akan berhadapan dengan masyarakatnya dan berhadapan dengan bahasa di tempat negara yang mereka mau invasi itu. Itu yang paling dasar. Oleh karena itu, oleh karena bahasa itu adalah aspek sensitif dalam sebuah ikatan nasionalisme, maka jangan heran misalnya Eropa menghubungkan nasionalismenya dengan aspek kebahasaan. Bagaimana Belgia, Austria, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Turki, Latvia, dan lain-lain itu menampakkan identitas kebahasaannya itu sebagai identitas dirinya. Ya. Kita ambil contoh di Persatuan Uni Eropa, masyarakat Uni Eropa. Ada 27 negara yang tergabung di dalam masyarakat Uni Eropa itu. Yang menarik ialah bahwa terdapat 23 bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar masyarakat Uni Eropa. 23 bahasa resmi ini adalah 23 bahasa yang dimiliki oleh 27 negara itu ya. Jadi berasal dari akumulasi jumlah negara yang tergabung di dalam Uni Eropa. Jadi ada mungkin yang menggunakan bahasa Jerman ya. Misalnya di Belgia ada bahasa Jerman, di Jerman juga ada bahasa Jerman kan gitu. Begitu pula di Austria. Yang menarik ialah kasus di Austria. Ya. Di Latvia misalnya, di Polandia, dia menggunakan bahasa sendiri. Dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini ya. Jadi dari 27 negara itu ada 23 bahasa resmi karena ada beberapa negara yang sama bahasanya. Yang menarik adalah kasus di Austria. Austria ini ketika dia diajak bergabung di dalam Uni Eropa, dia hanya mengajukan satu persyaratan untuk mau bergabung, yaitu pengakuan atas bahasa Jerman Austria. Jadi dulu Austria ini dikooptasi, dijajah oleh Jerman, dikuasai oleh Jerman ya, sehingga bahasa Jerman menjadi bahasa nasional mereka. Tetapi di dalam perkembangannya, terutama di dalam dunia kuliner ya, makanan ya, ternyata Austria memiliki 23 kata yang tidak dimiliki dalam bahasa Jerman. Nah, pada saat dia diajak bergabung ke dalam masyarakat Uni Eropa itu, dia mengajukan satu syarat, kami akan mau bergabung manakala bahasa Jerman Austria yang hanya berbeda 23 kata bidang makanan itu dengan bahasa Jerman standar. Akhirnya apa yang terjadi, bahwa masyarakat Uni Eropa menyepakati menerima bahasa Jerman Austria itu yang termuat di dalam protokol ke-10 Piagam Uni Eropa itu. Artinya bahwa semua negara bangsa ini menganggap bahasa adalah sebagai fondasi di dalam membangun kebersamaan mereka, membangun nasionalisme mereka, sehingga jangan heran bahwa bahasa-bahasa resmi negara itu diakui sebagai bahasa pergaulan di kalangan Uni Eropa, sehingga buat mereka pengakuan terhadap bahasa identik dengan mengakui identitas negara bangsa itu. Jadi tampak dari kasus ini bahwa bahasa memang sangat penting di dalam membangun nasionalisme suatu negara bangsa ya. Yang kedua, alasan mengapa bahasa lalu menjadi sangat penting. Watermata, kalau kita belajar dari belahan perjalanan negara bangsa, negara-negara, baik negara, kalau saya bilang negara-negara ya terus juga kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Kalau kita melihat dari perjalanan negara bangsa ini, maka ternyata
bangsa-bangsa yang berperadaban unggul itu ternyata dibangun di atas politik identitasnya berupa bahasa. Jadi untuk menjadi negara bangsa yang maju, dia harus membangun identitasnya membangun politik identitasnya melalui bahasa. Jadi strategi budaya, khususnya strategi kebahasaan lah yang digunakan dalam menumbuhkan semangat percaya diri nasionalisme mereka ya. Misalnya, kalau kita lihat bagaimana kemajuan peradaban Islam pada abad ke-9 sampai 14, maka itu tidak lepas dari bagaimana politik identitas yang berupa bahasa Arab itu dijadikan jati diri mereka. Itu terbukti bahwa semua ilmu pengetahuan yang berbahasa Latin Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama di Baghdad ya. Bahkan memanfaatkan sarjana-sarjana Kristen di Tunisia misalnya untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dari bahasa Latin itu. Kemudian kemajuan peradaban Eropa Latin yang sekarang Amerika, Inggris itu, Prancis sebagainya itu sebenarnya pula merupakan hasil dari politik identitas yang berupa bahasa itu. Jadi mereka berusaha menerjemahkan semua ilmu pengetahuan dari Arab. Mereka tidak mengakui, kan gitu. Yang berkembang pada abad 19-14 itu ke dalam Eropa Latin pada masa Renaissance kan, itu mulai mereka maju karena mereka mengadopsi ilmu pengetahuan yang ada dari bahasa Arab yang berkembang di Baghdad itu ke dalam bahasa-bahasa Eropa Latin sekarang. Atau yang paling nampak sekarang ialah kemajuan Jepang. Kalau kita membandingkan Jepang dengan Indonesia, maka sebenarnya titik start awal sama. Saya ingin mengatakan relatif sama. Jepang meskipun unggul, tapi pada tahun 42-45 dia dihancur leburkan oleh sekutu dengan dijatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Artinya pada tahun 1945 dia mulai hancur sama sekali di situ. Dia akan mulai titik startnya dari 1945. Kemudian Indonesia pun mulai merdeka tahun 1945. Artinya titik start dalam membangun negara bangsa antara Jepang dengan Indonesia ini memiliki titik start yang relatif sama dari segi waktu. Tetapi apa yang kita lihat? Jepang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Dan ternyata untuk mencapai keunggulan itu Jepang juga menggunakan politik identitas di dalam berupa bahasa, maaf saya ulangi, politik identitas berupa bahasa dalam membangun Jepang itu sendiri ya, membangun identitasnya ya. Yaitu yang ditandai dengan menerjemahkan semua ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang. Bahkan di Jepang itu sebelum buku itu beredar, buku dari luar beredar, harus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, apa untungnya? Salah satu untungnya bahwa penerjemahan bahasa ilmu pengetahuan ke dalam bahasa nasionalnya akan membuat masyarakat hampir dari semua kalangan bisa mengakses ilmu pengetahuan itu, bisa mempelajari ilmu pengetahuan itu. Kalau ilmu pengetahuannya itu, kalau negara bangsa itu identitasnya dibangun di atas bahasa penjajah, jadi coba kita lihat beberapa negara yang dijajah, yang mengadopsi bahasa bahasa penjajahnya, dia tidak bisa berkembang sebagaimana peradaban yang berkembang di bahasa jajahannya itu ya. Nah, Jepang dengan cara dia membangun identitasnya melalui politik identitas melalui bahasa nasional mereka telah tumbuh menjadi negara yang sekarang sangat maju. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, bahwa bahasa ini merupakan kemampuan alamiah dan perangkat utama yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa pada manusia untuk mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi alasan ketiga ini adalah alasan lebih berkait dengan identitas keberadaan manusia itu sendiri ya. Kemampuan berbahasa melalui penguasaan nama-nama benda membuat para malaikat mengakui eksistensi manusia. Saya kira ini kalau kita
membuka sejarah di dalam beberapa ayat di dalam agama-agama samawi ya. Sebagai orang Muslim, saya ingin mengutip bagaimana dialog dialog Tuhan dengan para malaikat ketika melakukan penciptaan, ketika menciptakan manusia pertama. Di situ di Al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah mengatakan pada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat membantah, mengapa harus menciptakan manusia yang pekerjaannya hanya akan membuat kerusakan dan bertumpah darah. Tapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Lalu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu mengajarkan pada manusia nama-nama benda yang ada di alam ini. Jadi di situ ada dua kata kunci, mengajarkan nama-nama. Mengajarkan nama-nama pasti berhubungan dengan bahasa, kemudian benda, fenomena alam ini adalah objek ilmu pengetahuan. Sehingga sebenarnya dari dialog ini menggambarkan bahwa bagaimana peran bahasa di dalam membangun ilmu pengetahuan itu. Nah, setelah diajarkan nama itu, lalu Tuhan Allah ini menantang para malaikat, kalau kamu memang lebih mengetahui daripada apa yang saya ketahui, maka coba beritahu saya apa nama benda-benda atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar ini, yang ada di alam ini. Tapi para malaikat itu hanya menjawab, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa-apa selain dari apa yang telah kamu ajarkan pada kami. Nah, kalau Tuhan mengatakan kalau memang betul begitu, maka akuilah eksistensi manusia itu, katanya. Dengan mengatakan tunduk di situ bukan di sujud, dengan sujud ya, bukan sujud dan berarti beribadah, tetapi dia mengakui keberadaan manusia. Dari sinilah terbelah makhluk Tuhan itu atas dua kelompok. Ada kelompok yang menolak mengakui eksistensi manusia, dan ada kelompok yang mau mengakui, menerima keberadaan manusia itu, yaitu para malaikat yang menolak itu adalah para iblis. Karena dia membanggakan asalnya, melihat asal penciptaannya. Nah, yang menarik di sini ialah bahwa pengakuan para malaikat akan eksistensi manusia dan tidak mau mengakui para iblis ini terhadap keberadaan manusia itu didasarkan pada kemampuan manusia berbahasa. Tentu bahasa di sini dalam artian berpikir ya, nanti akan kita uraikan. Jadi masalah bahasa merupakan hal yang sangat fundamental. Hampir semua aktivitas manusia dimungkinkan terjadi karena adanya bahasa. Pada saat berbicara bahasa, maka pada saat itu kita berbicara sebagian besar dari aspek kehidupan manusia, termasuk karakter manusia. Karena manusia ini adalah yang paling utama adalah karakternya, maka dan karakter itu menjadi jati diri manusia, maka bahasa pun adalah jati diri manusia itu sendiri. Jadi keberadaan manusia karena ada bahasa ya. Jadi bahasa tidak hanya, oleh karena itu bahasa tidak hanya menjadi salah satu unsur kebudayaan, tetapi dia adalah wadah dan sekaligus pembentuk kebudayaan itu sendiri. Nah, saya ingin menambah pemahaman tentang bagaimana bahasa sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dia adalah bagian budaya, dia pembentuk kebudayaan, dia wadah kebudayaan, dan dia pembentuk kebudayaan itu sendiri ya. Budaya saya ingin maknai sebagai pikiran ya, sistem nilai ya. Saya ingin menggambarkannya dengan teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ya, tentang teori aksi ya. Dia menyebutkan bahwa ada 4 sistem yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan teori ini ya. Pertama, yang paling atas adalah sistem budaya. Sistem budaya ini berada pada level yang paling abstrak. Di sini ada pikiran-pikiran, nilai-nilai di sini. Jadi ada apa yang ada dalam pikiran manusia, sistem budaya ini. Kemudian di bawahnya ada sistem sosial.
di bawahnya sistem sosial dan sistem kepribadian, dan di bawahnya ada sistem tingkah laku. Sistem budaya merupakan sesuatu yang abstrak, tidak nampak, karena ada dalam pikiran manusia. Sistem sosial udah agak lebih konkret dibandingkan sistem budaya. Kemudian sistem sosial sistem lebih abstrak dibandingkan dengan sistem kepribadian, artinya sistem kepribadian lebih konkret dibandingkan dengan sistem sosial. Sementara itu sistem kepribadian merupakan sistem yang lebih abstrak dibandingkan dengan sistem tingkah laku. Tingkah laku inilah yang paling konkret. Oleh Parson disebutkan bahwa sistem budaya ini mengontrol sistem tingkah laku. Kemudian sistem tingkah laku, maaf, saya ulangi, sistem budaya mengontrol sistem sosial. Kemudian sistem sosial mengontrol sistem kepribadian. Kemudian sistem kepribadian mengontrol sistem tingkah laku. Jadi misalnya begini, di dalam sistem budaya, katakan dalam pikiran sebuah masyarakat, bahwa mereka menganut pandangan bahwa kalau orang yang lebih tua harus dihargai. Nah, pikiran semacam ini, sistem budaya yang berupa pikiran ini akan mempengaruhi sistem sosial, sehingga ketika mereka melakukan interaksi sosial, maka mereka akan berpegang pada apa yang ada di dalam sistem budaya itu. Misalnya mereka tunjukkan ketika ketemu dengan orang atau berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih berwibawa daripada dia, maka dia akan menghargainya sesuai dengan sistem budaya yang ada di pikirannya itu. Jadi perilaku sosial ini akan diwarnai, akan merupakan refleksi dari sistem budaya yang ada pada masyarakat itu ya. Nah, begitu pula sistem sosial ini akan membentuk sistem kepribadian. Jadi individu-individu, pribadi-pribadi yang membentuk komunitas sosial ini akan dipengaruhi mereka, sistem diri mereka itu masing-masing dipengaruhi oleh sistem sosial di mana mereka hidup. Makanya faktor lingkungan sosial berpengaruh besar di dalam bentuk kepribadian orang. Nah, begitu pula sistem kepribadian ini mengontrol sistem tingkah laku. Sistem tingkah laku paling konkret ya. Tingkah laku itu ada dua jenis. Ada tingkah laku verbal, yaitu berupa bahasa, dan ada tingkah laku nonverbal, yaitu perilaku fisik kita ya. Jadi kalau misalnya ketika sistem budaya menghargai orang tua, orang lebih tua atau lebih senior atau orang yang lebih berstatus sosial tinggi, maka di dalam kehidupan sosialnya mereka akan berperilaku. Bagaimana misalnya perilaku itu muncul kata, kalau dia lewat di orang lebih tua menggunakan kata permisi misalnya. Lalu ketika mengucapkan kata permisi itu dia sambil membungkukkan badannya. Itu kan kehidupan sosial yang diwarnai oleh sistem budaya tadi yang menghargai pada orang, memberi penghargaan yang lebih tinggi, menghormati orang lebih tinggi, yang lebih senior, lebih berprestise misalnya. Dan sistem sosial yang menghargai orang ini akan membentuk sistem kepribadian dan sekaligus akan terrefleksi pada sistem tingkah lakunya. Misalnya dia kalau lewat di depan orang, perilaku verbalnya mengatakan permisi, lalu perilaku non verbalnya dia sambil membungkuk badannya. Nah, jadi sistem budaya akan mengontrol sistem sosial akan mengontrol sistem kepribadian akan mengontrol sistem tingkah laku. Sehingga dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa sistem budaya, nilai-nilai pikiran-pikiran ini adalah yang akan mempengaruhi, mengontrol sistem tingkah laku kita, termasuk tingkah laku verbal, bahasa kita. Dengan kata lain, bahasa akan mencerminkan sistem kepribadian orang, bahasa akan mencerminkan sistem sosial orang, bahasa akan mencerminkan sistem budaya orang, cara berpikir orang. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, sistem sosial, agak abstrak, konkret dan sebagainya itu, ya. Ya, itu yang sudah saya katakan. Pertanyaan kita, mengapa sistem di atasnya dapat dikontrol oleh sistem di bawah? Jadi mengapa sistem sosial, sistem budaya mampu mengontrol sistem sosial? Mengapa sistem sosial mampu mengontrol sistem kepribadian? Mengapa sistem kepribadian mampu mengontrol sistem tingkah laku? Atau kita ambil dari jarak dari yang paling abstrak tadi, mengapa sistem budaya mampu mengontrol sistem tingkah laku kita? Nah,
Alasan yang pertama, bahwa sistem di atas itu memiliki informasi. Jadi berupa gagasan, pikiran yang ada di dalam sistem budaya ini dan pikiran masyarakat itu adalah berupa informasi-informasi, makna-makna. Seperti makna tadi, orang yang lebih tua, kita beri hormat ya, kita hormati orang lebih tua. Ini kan informasi, nilai-nilai, pikiran yang ada di pikiran, yang ada di dalam otak manusia ya. Jadi sistem di atas memiliki informasi. Jadi satuan-satuan makna tentang nilai-nilai yang mengatur keberadaan manusia itu ya. Kemudian sistem di bawah itu memiliki energi. Jadi saya ingin menganalog tadi ke bahasa. Ada sistem budaya, pikiran yang paling abstrak, tentu di bawahnya antara dengan sistem tingkah laku bahasa ya. Bahasa dan sistem budaya. Pikirannya. Dia mengontrol, bagaimana dia mengontrol? Karena dia punya informasi. Misalnya informasi tadi bahwa orang yang lebih tua, informasi sekali lagi berupa satuan makna, bahwa orang tua harus kita hormati misalnya. Ini kan informasi yang ditanam di dalam pikiran. Kemudian sistem di bawahnya, saya mengambil sistem perilaku tadi bahasa, memiliki energi untuk merealisasi informasi yang ada itu. Kita ambil contoh bahasa ya, bahasa Indonesia. Dia memiliki energi yang sangat besar. Tentu dalam bahasa-bahasa lain juga memiliki energi. Bayangkan bahwa dalam bahasa Indonesia kita hanya memiliki sistem bunyi, huruf itu ada 27 kalau tidak salah, A sampai Z itu. Tetapi dari sistem yang sangat terbatas itu mampu menciptakan ratusan ribu kosakata. Lihat kamus ya. Kamus kalau kita bagi ya, kamus besar bahasa Indonesia yang sekarang 115-an ya, 111-an ya. Kalau yang dicetak tahun 2012, 2005, 2012 itu 91.000 ya. Bayangkan dari 27 bunyi mampu menghasilkan 91.000 kamus besar bahasa Indonesia yang edisi cetak itu, dan mungkin 115. Saya masih mengatakan mungkin karena kadang-kadang ada kata yang sudah ada padannya dimasukkan akhir-akhir ini ya. Akhirnya banyak kata yang bersinonim di dalam bahasa Indonesia. Kita begitu terkontrol di dalam pengadopsian kosakata, pembentukan kosakata baru bahasa Indonesia. Bayangkan dari 27 menghasilkan 91.000. Kita bilang yang cetak saja yang kita miliki mungkin harganya sekitar 500.000 itu 91.000. 1.000 kosakata ini menghasilkan berapa jumlah tuturan. Jadi dia punya energi untuk merealisasi informasi yang ada dalam pikiran itu. Jadi jawabannya ya sistem di atas melakukan pengawasan terhadap sistem di bawahnya, kemudian sistem di bawah ini menjadikan sistem di atasnya sebagai prasyarat untuk mewujudkan diri. Jadi untuk munculnya perilaku ini, dia terikat pada sistem kepribadian, terikat pada sistem sosial, terikat pada sistem budaya itu, pikiran-pikiran yang ada, informasi-informasi yang ada di dalam pikiran orang itu. Inilah yang disebut dengan sehingga dengan demikian ya, sistem di atas ini dengan sistem di bawahnya memiliki relasi pengawasan, sedangkan sistem di bawah dengan sistem di atasnya memiliki relasi persyaratan. Ini yang disebut oleh Weiner dengan teori sibernetik ya, relasi sibernetik ya. Kalau digambarkan semacam ini dia modelnya. Ya. Jadi informasi, lalu ada energi. Informasi itu ada di sistem budaya berupa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Lalu energinya itu ada di sistem perilaku, ya, sistem perilaku yaitu bahasa, perilaku verbal, non-verbal. Dia punya energi. Lalu energi ini untuk munculnya, untuk bereaksi, untuk pemanfaatan energi ini dipengaruhi oleh informasi. Itu hubungan hierarki persyaratan. Sedangkan hierarki pengawasannya, informasi mengawasi perilaku. Jadi energi-energi ini akan digunakan untuk apa? Diawasi oleh informasi. Sedangkan untuk mewujudkan diri, energi ini menjadi wujud energi tertentu. Katakan menjadi kata saya pergi ke pasar, misalnya kalimat seperti itu, maka dia atau saya menggunakan kata tabe misalnya, maka energi tabe ini direalisasikan
dalam bentuk tabe itu, energi penghormatan ini direalisasikan dalam bentuk tabe itu karena dikendalikan oleh informasi yang ada di sistem budaya itu. Nah, oleh karena itu, bahasa sebagai sistem tingkah laku verbal memiliki energi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sistem di atasnya. Ya. Sistem di atasnya. Ya. Kemudian, bahasa bukan saja sebagai salah satu unsur kebudayaan, tetapi dia adalah pembentuk kebudayaan dan sekaligus wadah dari kebudayaan itu sendiri. Ya. Dia membentuk pikiran orang. Jadi, anak kecil, ya. Ini teori relativitas ya. Jadi bahasa itu membentuk pikiran orang dan sekaligus bahasa terbentuk dari pandangan dunia, karena dunia sistem budaya, pikiran-pikiran kan gitu. Jadi pandangan terhadap dunia ini teorinya Sapir-Whorf ya. Bahasa seseorang itu akan mencerminkan bagaimana cara pandangan terhadap dunia ya. Yang gitu. Jadi relativitas teorinya Sapir-Whorf ini bahwa bahasa mempengaruhi pikiran, tapi pikiran juga mempengaruhi bahasa. Itu sangat jelas ketika anak kecil, anak seseorang yang belajar bahasa, jadi orang yang belajar bahasa ibunya, itu sebenarnya bahasa berfungsi membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia, karena membangun pikirannya. Jadi seorang anak yang belajar bahasa Sasak, ketika lihat ibunya lewat di depan bapaknya menggunakan kata tabe, permisi itu, sambil membuka badan. Dan itu diamati oleh anak yang baru lahir itu, anak Sasak yang sedang belajar bahasa Sasak itu, diamati, lalu dia berusaha memproduksi bunyi T-A-B-E glotal itu, tabe itu, sambil dia melihat kapan dimensi maknanya ini ya. Kapan kata itu digunakan? Oh, ketika dia melewati bapaknya berulang kali, melewati orang lebih tua, kakeknya juga menggunakan tabe sambil membuka badannya. Nah ini, jadi kata tabe ini, bahasa ini akan membentuk cara pandang dia terhadap dunia. Dalam hal ini hubungan antar sesama manusia. Oh, saya kalau berhubungan dengan sama manusia, tentu hubungan sosial, ini sistem sosialnya, saya harus menghargai orang itu dengan cara mengucapkan kata tabe dan membuka badan ketika melewati dia, misalnya seperti itu kan. Nah, itu bahasa membentuk cara pandang. Kemudian cara pandang terhadap dunia, pikiran-pikiran akan membentuk bahasa. Misalnya ya, terutama bagi penciptaan istilah-istilah baru. Jadi misalnya orang membuat teknologi yang tidak hanya bisa didengar tapi bisa dipandang, misalnya televisi kan gitu. Jadi ada benda yang bisa didengar, bisa dilihat. Muncullah kata televisi. Jadi benda ini kan hasil pikiran, jadi pikiran membentuk bahasa seseorang kan gitu. Jadi ada hubungan antara pandangan terhadap dunia terhadap bahasa dan bahasa terhadap pandangan terhadap dunia. Jadi saling mempengaruhi. Oleh karena itu jendela untuk memahami manusia adalah jendela bahasa ya. Nah, wujud sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem budaya, saya ulangi apa yang saya katakan tadi, tidak hanya mampu direfleksikan, tetapi dibentuk dan disimpan di dalam bahasa. Jadi itu kehebatan bahasa. Jadi mengapa bahasa lalu menjadi penting dan dia dapat menjadi elemen pengikat di dalam membangun nasionalisme ya. Dalam fungsi penyimpanan itulah relevansi bahasa sebagai kearifan lokal dan pembentuk karakter menjadi jelas ya. Jadi pembentuk diri identitas manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok sosial, baik dalam suatu masyarakat kecil maupun dalam masyarakat yang lebih luas, misalnya negara bangsa ya. Ya. Tetapi kalau saya katakan bahwa bahasa dapat menjadi jendela untuk memahami sistem berpikir manusia, yang penting dan ini menandai identitasnya dan sekaligus dijadikan dasar di dalam membangun nasionalisme, kesamaan bahasa itu tadi. Tetapi yang perlu diingat ialah bahwa tidak semua unsur kebahasaan dalam semua bahasa di dunia ini
merekam informasi tentang karakter sistem budaya itu ya. Jadi tidak semuanya. Itu sebabnya secara metodologis ini kaitan dengan antropolinguistik sebenarnya, linguistik antropologi ya. Saya lebih senang menyebut ini. Di dalam kajian linguistik antropologi nanti akan kita bahas pada seri berikutnya, mudah-mudahan bisa dalam tahun ini, model kajian linguistik antropologi. Sehingga secara metodologis data untuk merekam sistem budaya, cara pandang, pikiran orang melalui bahasa itu, karena tidak semua unsur bahasa itu memiliki muatan-muatan budaya, sistem budaya, maka kita bisa menggunakan rambu-rambu melihat misalnya bagaimana hakikat relasi manusia dengan Sang Pencipta. Bagaimana manusia memandang keberadaan Tuhan. Kemudian bagaimana manusia melihat hakikat hidup, hakikat karya, hakikat keberadaan manusia dalam dimensi waktu, hakikat keberadaan manusia dalam dimensi ruang, hakikat relasi manusia dengan sesama, hakikat relasi manusia dengan alam dan seterusnya itu. Ini bisa dijadikan medan-medan makna, medan-medan semantik untuk menelusuri sistem budaya yang sistem di atas itu yang mempengaruhi sistem perilaku dan sistem perilaku verbal itu ya. Saya akan mengambil contoh di sini untuk mempertegas ini sehingga kita menjadi yakin bahwa bahasa itu memang identitas manusia, dan karena dia identitas manusia, dialah yang dijadikan salah satu fondasi di dalam membangun nasionalisme sebuah negara bangsa atau kebersamaan komunitas berbeda itu ya. Kita coba lihat di sini ya. Saya ingin memberikan satu gambaran ini hanya teori ya, tidak terlalu penting ya. Karakter beberapa etnis dalam hubungannya dengan hakikat hidup ya, konsep hati yang saya ingin perlihatkan di sini. Di dalam teori linguistik disebutkan ketika sebuah satuan lingual, bisa kata, bisa morfem ya, yang punya makna ya, bisa juga yang tidak bermakna, satuan bunyi juga satuan lingual ya, satuan yang bermakna, yang berulang-ulang digunakan, yang sering muncul dalam satu bentukan, maka di situ sebenarnya merupakan upaya dari penutur bahasa itu untuk menopikkan, membuat satuan itu menjadi hal yang sangat penting, topik ya, topikalisasi di situ. Nah, berangkat dari teori topikalisasi ini, saya ingin memberikan gambaran bagaimana misalnya refleksi kata yang menggunakan unsur pembentuk hati dalam beberapa bahasa ya. Di sini bahasa Indonesia, bahasa Sumbawa, dan bahasa apa yang satu ya? Ada 3 bahasa saya dasar, itu bahasa Indonesia, ada satu Mandailing ya. Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesia, di glosnya yang terakhir ini ya, yang kolom yang terakhir itu glosnya, maknanya ya. Rendah, dalam bahasa Indonesia saja ada banyak kata yang menggunakan hati ya. Rendah hati, sakit hati, tinggi hati, makan hati, buah hati, besar hati, ada kecil hati, keras hati, patah hati, ada 56 kata yang di dalam bahasa Sumbawa ini banyak juga. Kadang-kadang yang ada dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam bahasa Sumbawa, tapi dalam bahasa Sumbawa ada, tidak ada dalam bahasa Indonesia, begitu pula dalam bahasa Mandailing ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada banyak kata yang dibentuk dengan satuan yang berupa hati ya. Misalnya di sini ada TKT, tidak ada naik hati di dalam bahasa Indonesia. Mandailing tidak ada juga. Lalu ada rusak ate, ngas ate, was-was itu, ada kenentek ate, dan seterusnya ada banyak satuan yang seperti di dalam bahasa Sumbawa ada sekitar 56 kata yang dibentuk dengan satuan hati. Artinya satuan hati ini, makna hati, glos hati ini merupakan unsur yang penting di dalam bahasa-bahasa di Indonesia. Coba lihat, dalam bahasa Mandar juga banyak. Saya hanya terbatas datanya ya bahasa Mandar ini, karena saya tidak banyak memperoleh informannya, hanya 1 orang, sehingga tidak bisa menggali lebih banyak data. Tapi saya yakin dalam bahasa
bahasa Indonesia banyak menggunakan hati, terutama yang dipengaruhi oleh agama Islam ya. Nah, ini tadi saya melihat banyak dalam bahasa Sumbawa ya. Apa yang menarik ya, ternyata di dalam bahasa Sumbawa yang sangat kaya, konstruksi yang menggunakan kata hati ini, ternyata hati ini dipersonifikasi sebagai manusia di dalam masyarakat, dalam sistem budaya Sumbawa ya, masyarakat Sumbawa ya. Misalnya terungkap dari sebuah sejenis pantun, tapi bukan pantun, ini disebut lawas di sana ya. Lawas ini mirip dengan silogisme ya. Kalau silogisme itu dari premis mayor, minor, lalu konklusinya sama dengan ini. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Sumbawa ini ada lawas yang bunyinya seperti ini. Pati pelajar WAT, ada AT di situ ya. Namu pina buat lenge, pola tuling desa tahu. Jadi turuti ajaran duhai hati ya. Janganlah diko berbuat kebatilan, sebab diko di kampung orang ya. Jadi AT di sini dipersonifikasi sebagai manusia, karena yang diajarkan manusianya. Hati kan tidak mungkin diajar kan. Jadi AT di sini diumpamakan, diandaikan adalah manusia itu sendiri. Jadi hati sama dengan manusia. Kemudian dalam hubungan sosial muncul lawas ini juga ada AT. Mana tahu barang kayu, laminto sanya manate, yanan sisana parana. Andai pun orangnya dari kelas bawah atau dari manapun asalnya, jikalau dapat membawa ketenangan hati, jadi AT jadi kuncinya, itulah dia sanak saudara. Jadi ukuran sanak saudara bagi orang Sumbawa itu bukan secara genetis, tapi sejauh dia mampu membawa ketenangan hati, karena hati tadi adalah manusia itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana Sumbawa misalnya melihat hati sebagai parameter menghadapi tantangan. Lawas ini ya. Tinggi paruak desa ta ya. Jadi tinggi sekali tanjakan desa ini. Kutulang mara ailet, jadi kutatap bagaikan air laut, jadi yang bergelombang-gelombang gitu. Kemudian bawa asar, jadi dia meskipun bergelombang saya lihat, tapi dia akan rata, terbawa tenang karena kehendak hati. Jadi kalau sudah niat hati, maka itu akan menjadi tenang. Jadi kita lihat bahwa konsep hati jauh lebih utama di dalam sistem cara berpikir orang Sumbawa yang terrefleksi dalam sistem perilakunya. Nah, coba kita lihat ini dari hasil survei yang dilakukan, riset tentang tingkat kebahagiaan ya. Coba kita lihat di sini Amerika, ini yang paling pinggir, paling rendah, 26% tingkat kebahagiaannya. Sementara Indonesia tinggi, 55%. Padahal kalau dilihat income per kapita, orang Amerika jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Kok tingkat kebahagiaan Indonesia lebih tinggi? Kita lihat lagi ini yang dilakukan oleh Gallup ya. Singapura lebih rendah tingkat kebahagiaan dibandingkan dengan Indonesia. 79 Indonesia, Singapura 45. Padahal income per kapita Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nah, ternyata ya, ukuran kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh hati. Buat apa memiliki benda-benda yang hebat kan kalau tidak bisa membawa ketenangan hati? Punya rumah megah, mobil mewah, uang banyak, kalau tidak membawa ketenangan hati ya tidak bahagia. Itu ukuran orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia ya, orang Indonesia ya dianggap bukan material, tapi hati jadi ukurannya. Kalau kita lihat bahasa-bahasa lokal, termasuk bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu, banyak kata hati ya. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa masalah bahasa ini adalah masalah yang sangat penting, sehingga dia menjadi fondasi di dalam membangun nasionalisme negara bangsa ya. Pertanyaan kita, kalau bahasa memiliki tiga kategori, tidak syarat seperti itu, tiga hal yang membuat bahasa menjadi urgen, menjadi penting. Pertanyaan kita, apakah ada negara bangsa yang membangun nasionalisme di atas fondasi bahasa seperti Indonesia tadi? Saya ingin memberikan
ada 3 kasus yang menarik ya. Yang pertama, kasus India dan Pakistan. Ini sering saya sampaikan di mana-mana untuk menumbuhkan keyakinan pada bahasa Indonesia. Jadi perlu imannya dulu pada bahasa Indonesia itu, baru kita jali dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang mengajar bahasa Indonesia ini kadang-kadang dijejali dengan kaidah, tapi keimanannya, keyakinan pada bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi percuma mengajar orang bagaimana berpuasa, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, kalau dia tidak beriman. Jadi harus ditumbuhkan dulu keimanannya, tumbuhkan keyakinannya. Nah, contoh ini, 3 kasus ini sering saya sampaikan, terutama ketika saya menjabat Kepala Badan Pengembangan Bahasa 2012-2015 itu. Saya berkeliling-keliling ke balai-balai, lalu bertemu dengan masyarakat, terutama masyarakat kampus, banyak saya jelaskan tentang keimanan dalam tanda petik ya, keimanan pada bahasa ini. Ada 3 kasus yang saya tunjukkan di sini. Kasus pertama India dan Pakistan ya. Yang kedua Cina, yang ketiga Israel dan Indonesia ya. India dan Pakistan sebenarnya mereka ada penutur bahasa yang sama ya, bahasa Hindustan. Tetapi ketika, jadi begini ya, antara orang India, dibuktikan misalnya begini ya, ketika orang India berbicara dengan orang Pakistan, kemudian di antara 2 kelompok ini, India dan Pakistan ini masing-masing menggunakan bahasa isoleknya. Saya gunakan istilah isolek saja lebih yang bagus ya, istilah netral, karena sebelum kita mengetahui bahasa atau dialek ya, masing-masing menggunakan isoleknya sendiri-sendiri. Pakistan bicara dengan India menggunakan bahasa Pakistannya, India ketika bicara dengan Pakistan menggunakan bahasa Indianya. Apa yang terjadi? Mereka masih saling memahami, ada mutual intelligibility ya. Karena apa? Karena memang mereka penutur bahasa yang sama, itu bahasa Hindustan tadi. Nah, di dalam teori sosiolinguistik, ketika 2 penutur isolek yang berbeda, masing-masing menggunakan isolek sendiri-sendiri, kemudian antara mereka masih terdapat pemahaman timbal balik, maka sesungguhnya di antara mereka itu adalah penutur bahasa yang sama. Artinya India dan Pakistan sudah penutur bahasa yang sama, yaitu bahasa Hindustan. Tetapi ketika India dan Pakistan ini pecah menjadi 2 negara bangsa yang berbeda, maka mereka mulai mengidentifikasikan diri sebagai 2 entitas yang berbeda, 2 negara bangsa yang berbeda. India mengatakan ke Pakistan, saya beda dengan kamu, begitu pula orang Pakistan, saya beda dengan kamu. Apa yang beda? Dia memberikan nama bahasanya yang berbeda. India menyebutkan bahasanya sebagai bahasa Hindi, namanya. Pakistan memberi nama bahasanya sebagai bahasa Urdu. Bahkan tidak hanya sampai di situ. India ini dengan Pakistan ini membedakan diri sampai kepada sistem tata tulis mereka. India tidak mau sama menggunakan aksara dengan Pakistan. Itu sebabnya India menggunakan aksara Dewanagari, sedangkan Pakistan menggunakan aksara Arab. Artinya, kasus India dan Pakistan ini yang dapat kita petik adalah sebuah komunitas yang asalnya sama, penutur bahasa yang sama, bahasa Hindustan, tetapi ketika pecah menjadi 2 negara bangsa yang berbeda dan menggunakan dasar bahasa sebagai pembedanya, mereka lalu membedakan diri. Jadi membedakan yang sama demi identitas yang berbeda, identitas kebangsaan yang berbeda. Jadi nasionalisme yang berbeda, dia membedakan bahasa yang sebenarnya sama. Di Cina, kasus yang kedua kebalikan dari India Pakistan. Di Cina itu terdapat 56 bahasa. Sehingga kalau orang yang di Nanjing dengan yang di Guangdong ya, berbicara, berkomunikasi, yang Nanjing menggunakan isolek Nanjing, yang Guangdong menggunakan isolek Guangdong, di antara mereka tidak terdapat pemahaman timbal balik karena memang mereka bahasa yang berbeda. Tetapi sebagai sebuah negara untuk menunjukkan nasionalisme yang sama, lalu apa yang dilakukan oleh Cina? Cina berusaha menyatukan semua bahasa, ke-56 bahasa itu dalam satu sistem bahasa yang sama, yang mereka memanfaatkan kalau ekspresi lisannya beda, tapi dia berusaha menyamakan ekspresi tulisnya, sehingga semua bahasa yang ada di Cina menggunakan satu sistem aksara yang sama, yaitu aksara Han. Jadi mereka, orang bilang
oh beda, bahasa Nanjing, Guandong beda, tapi mereka bilang, kami sama, karena kami menggunakan sistem penulisan yang sama, itu aksara Han-nya. Nah, kasus Cina ini kebalikan dari India, Pakistan. Kalau India, Pakistan yang sama dibedakan, sedangkan Cina yang berbeda disamakan. Yang terakhir, Israel dan Indonesia. Ya. Israel dan Indonesia ini, ya, relatif sama kasusnya. Israel, ketika dia merdeka, jadi Inggris menghibahkan tanah jajahannya itu ke Israel, lalu orang-orang Israel yang ada perantauan itu yang mengembara di dalam kitab-kitab Samawi itu disuruh kembali ke Israel lalu membentukkan negara. Apa yang dia lakukan pertama-tama oleh Israel adalah membangun identitas jati dirinya. Dia ingin beda dengan komunitas kerajaan atau negara yang ada di sekitarnya, misalnya dengan Arab Saudi. Dia tidak ingin sama dengan Arab Saudi, dia tidak mau menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya. Dan dia juga ingin membedakan diri dengan Iran misalnya yang menggunakan bahasa Parsi. Lalu apa yang dia lakukan? Israel itu menghidupkan bahasa Ibrani yang sudah mati ratusan tahun menjadi bahasa nasionalnya. Dan itu yang sekarang dengan modern Ibrani, bahasa Ibrani modern. Itu yang menjadi bahasa nasional. Jadi dia menghidupkan sesuatu yang sudah tidak ada. Menjadi identitas nasionalismenya. Hal yang serupa, relatif sama, tidak sama betul ya, adalah Indonesia. Kalau kita mengikuti dialog Tabrani dengan Muhammad Amin dan didukung oleh Sanusi Pane Tabrani ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah hampir sama dengan Israel. Kita bayangkan ya, ketika tanggal 28 Oktober 1928 itu, saat dikerarkan Sumpah Pemuda itu, yang butir yang diubah itu, yang ketiga itu, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Maka saat itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tidak beda. Kalau dihitung dengan menggunakan dialektometri misalnya, kalau itu yang sering kita gunakan secara kuantitatif, maka kita akan mengatakan itu 0%, tidak ada beda. Artinya bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1980 sama, bahasa yang sama. Tetapi demi identitas Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, dia lahirkan bahasa itu menjadi bahasa baru. Jadi induknya bahasa Melayu yang tidak pernah hamil dipaksakan melahirkan anak barunya bahasa Indonesia. Jadi dari yang tidak ada diadakan sama, relatif sama, demi sebuah identitas. Inilah contoh negara bangsa yang membangun nasionalismenya di atas fondasi bahasa ya. 3 kasus itu menarik untuk dicatat ya. Nah, kalau Indonesia itu menggunakan bahasa sebagai nasionalisme keindonesiaannya, dan jelas-jelas tadi dengan sumpah, kalau kita berpatokan pada Sumpah Pemuda, bukan jelas ya, tapi kalau kita berpatokan pada Sumpah, maka bahasa Indonesia lah yang menjadi fondasinya. Lalu bagaimana dengan bahasa-bahasa etnis, bahasa-bahasa lokal? Mari kita tengok Undang-Undang Dasar yang asli loh, pada tahun 1945, yang ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus, pasal 36 jelas menegaskan di situ bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tetapi ada penjelasannya, di pasal penjelasannya, bahwa di negara-negara, di daerah-daerah, terdapat bahasa-bahasa yang digunakan oleh penuturnya, dipelihara oleh penuturnya seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, maka dipelihara juga oleh negara. Artinya ada pengakuan terhadap bahasa lokal. Jadi sebenarnya nasionalisme Indonesia itu ada pada bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa lokal. Sehingga kalau kita berbicara bahwa Indonesia itu, kalau menurut saya Indonesia ini semacam slot ya, tempat kosong. Kalau menggunakan teorinya Erhard tentang fungsi sintaktis itu disebut slot, fungsi itu tempat kosong, wadah. Maka saya ingin mengatakan Indonesia ini adalah wadah, slot.
yang diisi oleh etnis-etnis. Jadi kalau kita berbicara Indonesia ya Jawa, Sunda, Batak, pokoknya semua etnis yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ketika kita bicara etnis, maka kita sekali lagi berbicara bahasa lokal. Karena bahasa lokal menjadi penanda. Seperti tadi sudah saya jelaskan dari awal, ada Bali karena ada Sunda ya. Dan lain sebagainya itu. Bahasa-bahasa lokal di Indonesia ini sangat banyak. Ini data yang belum diperbarui ya. Ini data 659. Saya masih memegang itu. Saya tidak percaya dengan hasil 2019 karena sudah menyalahi metode ya. Di tengah jalan terjadi kesesatan itu yang badan bahasa. Sayang sekali peta bahasa yang diperjuangkan puluhan tahun tiba-tiba tersesat di penghujung jalannya. Sayang, padahal kita ingin menunjukkan hasil putra-putri bangsa ini ya. Bagaimana kemampuan berpikir metodologis terutama tentang keberadaan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ya. 659 ya. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu adalah bahasa lokal dan bahasa nasional. Nah, bahasa lokal ini refleksi dari Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa Indonesia adalah refleksi NKRI. Sehingga kalau kita lari ke pilar, maka saya ingin membagi bahwa bahasa adalah salah satu pilar dari 4 pilar. Jadi ada fondasinya, dasarnya Pancasila. Saya ingin merombak yang dikatakan oleh MPR yang sudah disosialisasi pada masa Ketua MPR dulu, masih Pak SBY, Pak Taufik Kemas, tentang 4 pilar. Itu keliru kalau Pancasila dianggap sebagai pilar. Pancasila itu fondasi, dasar tempat pilar-pilar itu berdiri. Pilarnya mana? Pilarnya adalah NKRI, jadi fondasinya Pancasila, pilarnya adalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. NKRI ini nanti akan terrefleksi pada bahasa kan gitu. Jadi pilar NKRI dan apa namanya itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan apa namanya Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan bahasa, itu pilar bangsa kita. Jadi saya menyebutnya 4 pilar itu ada bahasa di dalamnya. Undang Dasar 45, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa. Sedangkan fondasinya, dasarnya adalah Pancasila ya. Jadi kita bisa mengatakan, kita melihat nanti di ada bagan yang di dalam buku saya, Indonesia dalam perspektif politik kebahasaan, itu nanti akan kelihatan bahwa bahasa ini akan merefleksikan diri di dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa lokal, sedangkan NKRI itu adalah Indonesia ya. Nah, kalau Indonesia membangun identitas nasionalismenya dengan menggunakan elemen bahasa, maka kita jangan heran ketika ada tantangan-tantangan dalam konteks Indonesiaan kita itu terkait juga dengan masalah bahasa. Saya ketika masih di Badan Bahasa menulis buku pada tahun terakhir saya menjabat kepala badan. Saya menulis buku Indonesia dalam perspektif politik kebahasaan ya. Ini buku yang ini, yang tadi ini. Itu 2015. Saya memang sengaja menulis buku ini sebagai catatan akhir saya memimpin lembaga kebahasaan tertinggi di Republik ini. Ini dia, Indonesia dalam perspektif semua isu kebahasaan, dan ada di dalam ini ya, termasuk semua materi yang akan saya sampaikan ini ada dalam buku itu ya. Jadi ya, saya memilah Indonesia ini ke dalam 3 segmen kebahasaan ya, isu-isu kebahasaan ya. Yang pertama, isu di bagian barat ya,
isu kemelayuan. Isu Melayu ini sangat menarik, akan kita bicarakan pada sesi kedua kolokvium ini, khusus masalah Melayu. Ini dia, isu kemelayuan itu di Sumatera. Kemudian di paling timur, ini berdasarkan peta yang dibayangkan oleh saudara Don Flesi ketika Konferensi Internasional Keberagaman Budaya Papua dalam konteks Melanesia. Ya, ini sampai ke NTT, itu garis-garis itu. Kemudian di tengah kaitan dengan otonomi daerah. Ini semua menimbulkan permasalahan sosial, gesekan-gesekan sosial, disintegrasi sosial, bahkan yang kemelayuan dan kemelanesiaan ini bisa mengarah pada disintegrasi bangsa, terutama yang Melanesia yang terus gencar sampai saat ini. Inilah yang akan kita bicarakan nanti di dalam seri-seri berikutnya di dalam kolokvium ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan, ada pernyataan yang dimuat di dalam buku Lee Kuan Yew ini, One Man's View of the World, itu dia menyebutkan, saya lupa babnya, bukunya saya sempat beli ketika saya menghadiri Mastra di Singapura, ya, Majelis Sastra Asia Tenggara tahun 2015, ya. Terakhir saya akan bertugas di Badan Bahasa. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar kami yang ada di Singapura ini, pemilih Singapura ini, meramalkan bahwa pada tahun 1998 itu akan terjadi balkanisasi di Indonesia. Jadi semacam Rusia yang pecah berkeping-keping ke dalam negara-negara kecil. Uni Soviet dulu, ya. Tetapi apa katanya dia, ramalan kami itu keliru. Dan saat itu Pak Harto turun. Pak Harto turun, dibayangkan akan terjadi perpecahan yang luar biasa sehingga Indonesia akan menjadi pecah dalam beberapa negara. Tapi ramalan-ramalan itu tidak terbukti. Apa katanya dia? Bahwa Indonesia ternyata mampu bertahan sampai saat ini karena satu-satunya warisan yang sangat berharga yang tidak terhitung nilainya yang diwarisi oleh para pendiri bangsanya adalah adanya bahasa persatuannya, itu bahasa Indonesia.